Suari. Allamatu tasydid. Nu Mahmudu nu Umaro Az-Jamah Syariyu Sari Nakolahu Sibawaihi Nasso Tajidu Waroda ya subhi yaumal dorob alif lam mim as-sajdah alal insan. Sampai sana dulu, sedikit-sedikit. Ada yang tersisa satu hadis pada judul sebelumnya. Judul sebelumnya adalah sudah masuk pembahasan surat Al-Baqarah. Ada hadis ternyata dhaif yang melarang menyebut surat Al-Baqarah. Tetapi surat yang disebut padanya Al-Baqarah. Tetapi dhaif. Pada hadis sahih ternyata para sahabat sendiri menyebut surat Al-Baqarah. Termasuk pada hadis terakhir ini. Penyebutan surat Al-Baqarah itu ternyata sudah ada sejak zaman Nabi, zaman para sahabat. Memperkuat keduifan hadis yang di atas yang melarang tekenging nyebat surat Al-Baqarah, surat Al-Imran, surat An-Nisa. Semua surat tidak boleh disebut demikian. Tetapi sebutlah as-suratul lati yudhkaru fiha al-Baqarah, allati yudhkaru fiha al-Imran, dan seterusnya. Itu dhaif. Warwa dan meriwayatkan Ibnu Mardawaihi, Imam Ibnu Mardawih, nama di akhirnya ada wai, maka mabni kasroh, haknya kasroh. Mardawaihi, Sibawai, Mardawaihi, Sibawai. Min hadisi Syu'bah, dari hadis Syu'bah. Rawi yang terkenal Syu'bah itu bin apa? Hajjaj. Di ulumul hadis ada, di Sahih Bukhari juga ada. Sering disebut Syu'bah bin Hajjaj. Kalau tidak ada Syu'bah, maka tidak akan dikenal hadis di Irak. Pujian terhadap Syu'bah. Ulama jarah ta'dil yang syadidan alal kadzabin, keras, tegas kepada para pendusta. Kalau di zaman para sahabat setipe Umar bin Khattab, Syu'bah. An Aqil ibni Tolhata, dari Aqil bin Tolhah. Tolhah alam mu'annas,
nama ada ciri mu'anas tak marbutoh, maka dia termasuk ghair munsharif li sababaini, ghair munsharif karena dua sebab. Pertama karena alam nama, kedua karena mu'anas ada ciri taknis yaitu tak. Dari Aqil bin Tolhah an Utbata, sama dengan Tolhah ghair munsharif, alam mu'anas atau alam ma'at taknis. An Utbata bin Parqodin, dari Utbah bin Parqod. Qala, ia berkata, Ra'an Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam melihat bi ashabihi, para sahabat, ta'akhuran, mundur. Ta'akhur, mundur. Dari mana ke mana kalau mundur? Dari depan ke belakang, mundur. Apa alasan orang mundur biasanya? Pangna mundur biasanya alatan naon? Banyak faktor. Kalau ke perang mundur berarti apa? Iya, mau kalah, terdesak gitu. Amir Saqib Arsalan menulis buku Limada Ta'akharal Muslimuna wa Taqaddama Ghairuhum, mengapa umat Islam mundur sementara umat lain maju. Buku yang layak kita baca, apalagi aktivis dakwah Jamiyah. Kenapa umat Islam mundur? Kata buku itu. Sedangkan umat lain taqaddama, maju. Faqala, lalu beliau menyeru, ya ashaba suratil baqarati. Nah, ini wajhud dalalahnya. Rasulullah sendiri menyebut suratil baqarati. Katanya dilarang. Pada hadis Ibnu Mardaweh di atas. Ternyata Rasul sendiri menyebut demikian. Surat Al-Baqarah. Wahai ashab surat Al-Baqarah. Siapa yang dipanggil? Para sahabat. Rasulullah memanggil para sahabat pada perang ini dengan kata-kata ashab suratil Baqarah. Ashab, apa artinya ashab? Sahabat dalam arti umum, pemilik, bisa juga penghuni, sohibul bait, penghuni, pemilik rumah. Ashabun nar, pemilik neraka bukan? Pengisi. Wahai orang-orang yang memiliki surat Al-Baqarah. Maksudnya maju. Ini beliau sabdakan ketika melihat para sahabat mundur. Beliau menyuruh maju dengan panggilan ya ashaba suratil Baqarati. Boleh tidak menyebut surat Al-Baqarah? Rasulullah sendiri melakukan itu. Wa azunnu, dan saya mengira, hada, kejadian ini, karena yauma Hunainin, pada waktu perang Hunain. Perang Hunain itu 8 Hijrah. Berapa Syawal?
Oke, berapa Syawal perang Hunain? Hari Rabu kemarin kita membahas. Tanggal berapa? 5. 5 Syawal, 8 Hijrah. Akhir Ramadan atau Makkah. Akhir Ramadan 8 Hijrah. Dalam catatan ulama tarikh, masuk Islam sekitar 2.000 orang ketika penaklukan Mekah. Kita 1 orang saja sudah bangga. Ini 2.000 orang. Rasulullah SAW katakanlah melalui beliau masuk Islam sebanyak 2.000. Orang yang beliau bawa dari Madinah 10.000. Sekarang masuk Islam orang Mekah 2.000. Maka Muslim pada saat itu di Mekah sudah 12.000 yang hadir. 5 Syawal kurang lebih. 5 Syawal masih nuansa apa 5 Syawal? 5 Syawal, 1 Syawal Idul Fitri, 2 Syawal biasanya apa yang dilakukan kita? Kurang gitu. Bukan para sahabat, kurang. 2 Syawal kemana? 3 Syawal, 4 Syawal, 5 Syawal, nyawalan, sapali. Aya nu piknik, nu touring. Diperintah perang lagi. Namanya heureut sabaraha dinten perang. Perang di kalau kita yang diperintah mungkin Rasulullah minggu depan saja mungkin. Pameng ya, Bos. Siap touring. Kalau pemuda touring. Serang Persis. 5 Syawal perang Hunain. Jumlah pasukan katakanlah 10 tambah 2.000. 12.000. Sementara musuh yang dihadapi katanya hanya 4.000. Kita 12.000, musuh 4.000. Coba. Bagaimana persiapannya menghadapi 4.000? Mu'alimin lomba maraton melawan dunia. Bagaimana persiapannya? Menganggap lawan lebih lemah. Biasanya muncul apa? Kalau menganggap rendah lawan, ceroboh. Itu alaminya demikian. Fitrah manusia demikian. Makanya jangan memandang lemah musuh. Punya musuh itu lebih baik lemah atau kuat? Musuh. Mending lemah, mending kuat. Gaduh musuh. Upami musuh lemah, santai saja. Kalau musuh kuat, takut. Saya pilih aja. Kurang mah. Musuh lebih baik cenderas atau bodoh? Gaduh musuh, saya nu pinter nu bodoh. Pami musuh orang bodoh, kumaha urangna? Kedah seueur-seueur teh ilmu musuhna ge bodoh. Tidak jadi cambuk gitu. Demikian juga perang Hunain, sampai ada yang mengatakan di kalangan para sahabat, katanya Abu Bakar katanya, lan nuglaba gitu ya, al yauma min killatin, kita tidak akan kalah pada hari ini min killatin, karena musuhnya juga sedikit. Coba. Berarti di dalam hati ada apa? Kalau tutur katanya seperti itu, ada ujub, disebutnya ujub. Moal eleh, upami orang Sunda mah euy pakai euy. Musuhna oge saeutik. Begitulah kalau musuhnya sedikit. Kalau musuh banyak,
persiapan bagaimana, semangat bagaimana. Tapi kalau musuh sedikit, kita tidak akan kalah hari ini karena musuh sedikit. Akibat dari memandang rendah musuh, maka umat Islam, pasukan Muslim hampir kalah, hampir terpukul, tersurutkan di Perang Hunain. Kejadian yang tadi katanya saya mengira ini pada Perang Hunain. Sebab di perang-perang lain tidak tercatat ujub muncul. Di perang-perang lain justru lebih banyak pasukan musuh. Kalau Perang Hunain, musuh 4.000, Muslim 12.000. Berapa persen? Muslim 12.000, musuh 4.000, sepertiga ya. Musuh hanya sepertiga. Timbullah ujub. Muslim Indonesia tenang-tenang saja karena 95%. Contoh. Kalau kita mendengar berita seperti itu bagaimana? Jadi cambuk apa? Jadi cambuk? Tidak jadi cambuk. Tenang we, seueur ieu, ternyata bisa jadi data tersebut siapa yang menyebarkan? Bisa jadi musuh tidak? Supaya umat Islam di Indonesia saur akeh manon santai. Ternyata ketika diteliti jumlah umat Islam Indonesia yang sebenarnya hanya sedikit, yang sebenarnya tinggal we di lumur urang, yang sebenarnya bisa dihitung. Dan miniatur, daerah kita itu miniatur Indonesia. Hina ketika walau mudbirin, pasukan Muslim walau mudbirin, walla yuwalli, apa artinya? Berpaling, tapi di sini lari ke belakang, kocar kacir, hampir kateter, terdesak oleh pasukan kafir. Padahal jumlahnya hanya sepertiga. Kam min fi'atin qalilatin ghalabat fi'atan katsirah biidznillah. Berapa banyak kelompok yang kecil bisa mengalahkan kelompok yang besar, yang sedikit mengalahkan yang banyak biidznillah. Dengan izin Allah tapi. Amarul Abbasa, Rasulullah menyuruh Al-Abbas. Panada, lalu beliau menyeruhum para sahabat. Katakanlah kalau waktu perang pasukan Muslim, ya ashabas syajarati, wahai ashabus syajarah, yang ikut baiat di bawah pohon. Baiat ridwan, disebut ridwan. Ridwan itu artinya ridho yang banyak. Ar-ridhol katsir. Sebab ridho Allah diberikan kepada yang ikut baiat di bawah pohon itu. Di zaman Umar, pohon tersebut sering didatangi orang-orang sengaja. Ada yang sholat, berdoa. Maka Umar menyuruh pohon itu ditebang. Sanes di artoskeun. Ditebang. Jadi fitnah ternyata. Yakni ahla bai'ati ridwani, yang ikut bai'at ridwan. Disebut bai'at syajarah karena dilakukannya di bawah satu pohon. Disebut bai'at ridwan karena ridho Allah diberikan kepada orang-orang yang bai'at waktu itu.
Ada catatan kalau di kitab yang saya pegang. Catatannya nomor 3, sanaduhu dhaifun fi sanadihi Ali bin Qutaibah dhaifun jiddan. Pada sanadnya ada Ali bin Qutaibah sangat dhaif. Tetapi ada pada hadis Muslim nomor 1775 sahih. Isinya ada pada sahih Muslim. Tetapi Imam Ibnu Katsir dalam hal ini adalah menjelaskan bahwa menyebut surat Al-Baqarah itu dilakukan oleh Rasulullah, oleh para sahabat untuk menolak kesohihan hadis di atas yang melarang menyebut surat Al-Baqarah. Tekenging nyebat surat Al-Baqarah atau kedah kumaha. Surat nu disebat-sebat dilebetna surat Al-Baqarah itu terkait ternyata dhaif. Wa fi riwayatin, dan pada satu riwayat panggilan ditujukan kepada mereka itu ya ashaba suratil baqarati. Pada satu riwayat panggilannya ya ashaba syajarah. Pada riwayat lain ya ashaba suratil baqarati. Lagi-lagi sebutan surat Al-Baqarah sudah terdengar gitu di zaman para sahabat. Untuk apa menyeru mereka? Tadi sebelum diseru, pasukan ta'khuron, mundur. Digentraan gitu supados naon? Liyunashitohum, untuk mensupport mereka. Supaya apa berarti? Kan tadi teh mundur. Di sauran supados maju. Maju ke mana? Supaya semangat lagi untuk mengalahkan musuh. Bidalika, dengan seruan tersebut. Berhasil tidak? Faja'alu yukbiluna, ja'alanya af'alu syuru'. Lalu mulailah mereka yukbiluna, pada maju. Min kulli wajhin, dari setiap arah. Yang sebelumnya mundur, lari, kacar-kacir. Setelah ada panggilan tadi, yukbiluna min kulli wajhin, pada maju dari setiap arah. Berhasil. Betul-betul Rasulullah SAW pasukan atau panglima perang yang jeli, ahli strategi perang. Makanya dalam buku Syakhsiyatul Rasul yang ditulis Profesor Al-Ahji, beliau menyebutkan Rasul itu ahli dalam segala hal, termasuk dalam memimpin perang. Memimpin sholat sudah jelas, mengajar juga berhasil, jadi suami yang baik juga teladan. Dalam memimpin pasukan perang pun Rasulullah itu uswah hasanah. Tidak perlu kita mengambil maroji lain. Dengan dari Rasulullah pun sebenarnya cukup. Ngurus segala rupi teh. Makanya dalam tafsir Fathul Qadir, Asy-Syaukani menyebutkan laqad kana lakum fi Rasulillah uswatun hasanah itu fi kulli syai', dalam segala urusan. Rasul teladan baik dalam segala hal. Tidak ada takyid, pembatasan. Wa kadzalika, dan demikian juga terjadi peristiwa yang mirip dengan Hunain. Kapan? Yaumul Yamamati, pada perang Yamamah. Ma'a ashabi Musailimata,
menghadapi pasukan Musailimah. Biasanya pakai apa Musailimah? Al-Kadzdzab. Lulusan mana saya gelar gitu? Musailimah Al-Kadzdzab. Dalam buku Minhajus Sholihin, ada buku Minhajus Sholihin tebal. Rasul itu mendakwahi Musailimah. Min Rasulillah ila Musailimah. Lalu dibalas oleh Musailimah, min Musailimah Rasulillah ila Muhammad Rasulillah. Balasan surat ini dari Musailimah Rasulullah untuk Muhammad Rasulullah. Oh, ngaku Rasul. Dibalas lagi oleh Rasul, min Rasulillah ila Musailimah Al-Kadzdzab. Bukan Musailimah Rasulillah, tapi Musailimah Al-Kadzdzab. Disebutlah Musailimah Al-Kadzdzab. Kebalikan dari Abu Bakar. Kalau Abu Bakar As-Siddiq. Orang Quraisy tidak percaya apa yang diberitakan oleh Nabi, termasuk Isra Mi'raj. Masa satu malam bisa sampai bolak-balik Mekah, di mana Masjidil Aqsa. Wah, sawengi piraku. Apalagi kendaraan di saat itu, naik apa? Lalu disampaikan kepada Abu Bakar, kata Abu Bakar, langkung tikitu oge abdi mah percanten. Abu Bakar. Disebutlah kalau Abu Bakar As-Siddiq, kalau Musailimah Al-Kadzdzab. Rasanya kurang puas kalau kita tidak menyebut Al-Kadzdzab atau As-Siddiq bagi Abu Bakar. Tenar Al-Kadzdzab. Ja'alas sahabatu yapirruna. Ja'alanya sama af'alus syuru'. Af'alus syuru' itu kada wa akhwa tuha. Ada kana pakai nun wa akhwa tuha. Ada kada pakai dal wa akhwa tuha. Atau disebut af'alul muqarrabah. Salah satunya ada af'alus syuru', fi'il yang artinya mulai. Termasuk ja'ala, syara'a, tafiqa. Ja'ala sahabatu yafirruna. Mulailah para sahabat berlarian. Lari. Kalau sedang perang lari. Kemana? Ke depan, kemana? Ke belakang. Kenapa lari? Likasafati Jaishi Bani Hanifata. Karena banyaknya pasukan Bani Hanifah. Bani Hanifah itu pengikut Musailimah Al-Kadzdzab. Pasukan musuh banyak. Para sahabat mengukur kekuatan mereka. Mau kiateun, mau mampuheun, makanya memilih lari. Faja'ala muhajiruna wal ansaru yatanadawna. Maka muhajirin dan ansor saling menyeru. Ya ashaba suratil baqarati. Sama. Ada kata-kata suratil baqarah. Ini wajhud dalalahnya. Bahwa menyebut surat Al-Baqarah itu surat Al-Baqarah sudah didengar di zaman para sahabat yang melarang dhaif. Hatta sampai fatahallahu, Allah memberi kemenangan alaihim atas mereka. Ending nama pamustungan nama unggul. Tetapi sebelumnya mengalami kejadian seperti itu. Mirip Hunain dan melawan pasukan Bani Hanifah. Untuk jadi ibroh, jangan diulang kesalahan-kesalahan masa lalu.
Jadi pelajaran untuk masa depan. Radhiyallahu an ashabi Rasulillah ajma'in. Barulah kita masuk tafsir surat Al-Baqarah. Bismillahirrahmanirrahim. Alif Lam Mim, ayat pertama. Baru masuk. Alif Lam Mim. Mad apa? Cara membacanya mad apa? Mad? RG? Mad apa? Mad unggul? Mad? Silah? Tawilah pasiroh? Alif Lam Mim. Disebutnya di dalam ulumul Quran Fawatihus Suwar. Fawatih jama dari patih. Dari pataha. Pataha membuka. Patih, pawatih, pembuka. Lapad, pembuka. Suar dari surah. Pembuka surat-surat Al-Quran. Dari 114 surah, ternyata lapad pembuka hanya 10 macam. 10 varian. Kelas 2 sudah sampai belum di ulumul Quran? Fawatihus Suwar. Ya. Nah ini. Di buku kita. Halaman 47. Di buku dasar-dasar tafsir dan ulumul Quran. Nah ini nih, ada judul bagian J. Ulumul Quran itu sedikit sebetulnya. Kalau sudah diambil balagohnya, usul fikihnya, nahwu sorofnya. Tetapi ulumul Quran sadayana sorof, nahwu, balagoh, usul fikih. Kalau dipisah, tinggal sedikit sisanya. Di antara yang penting dalam ulumul Quran ini, Fawatihus Suwar, lapad-lapad pembuka surat Al-Quran. Berkata As-Suyuti dalam Al-Itqan fi Ulumil Quran. Katanya ini kitab induk ulumul Quran. Katanya. Inungna ada sekitar 80 pembahasan ulumul Quran di dalam buku ini. Al-Itqan fi Ulumil Quran. Kata Suyuti, ketahuilah bahwasannya Allah Ta'ala memulai surat-surat Al-Quran dengan 10 macam. Kalau surat Quran jumlahnya 114. Bila dikelompokkan, dilihat varian lapad pertamanya, pembukanya itu 10. Yaitu yang pertama, sana, sanjungan kepada Allah. Yang kedua, huruf-huruf hijaiyah. Dalam Al-Itqan disebutnya huruf hijaiyah. Huruf muqatta'ah, seperti alif lam mim. Yang ketiga, nida, panggilan. Yang keempat, jumlah khobariyah, berita. Yang kelima, qasam, sumpah. Yang keenam, syarat. Yang ketujuh, amr, perintah. Kedelapan, istifham. 9, doa. 10, taklil, menyatakan alasan. Hanya satu yang taklil itu, li ilafi Quraisy. Satu-satunya. As-Suyuti memaparkannya hanya global. Az-Zarkasi dalam Al-Burhan merinci. Nah, pertama dimulai dengan sanjungan atau sana bagi Allah Azza wa Jalla. Baik menetapkan sifat terpuji
maupun meniadakan sifat kekurangan. Seperti pada 14 surat. Lebih detail ini dalam Al-Burhan. Al-Burhan itu 4 juz, kalau Al-Furqan hanya 2 juz. Al-Furqan, Al-Itqan. Lebih tebal Al-Burhan. Tapi sekarang yang 4 juz jadi 1 juz kan, tebal. Sangat tebal. Dari 4. Contoh yang dengan sana, surat Al-Furqan. Siapa yang tahu lapan pertama surat Al-Furqan? Tabarok. Al-Mulk. Tabarok. Tabarakalladzi biyadihil mulku. Ini disebutnya sana, sanjungan untuk Allah. Al-Isra. Subhanalladzi, disebutnya sana, menyanjung Allah. Al-A'la. Sabbihisma rabbikal a'la, namanya sana, tidak dikelompokkan ke amr tapi sana. Dan lain-lain, ada 14 surat. Yang kedua, dimulai dengan huruf-huruf hijaiyah seperti pada 29 surat. Banyak sekali. Al-Baqarah, apa ayat pertamanya? Alif Lam Mim. Ali Imran. Al-A'raf. Yunus. Apa yang surat ayat pertamanya Yunus? Hud. Yusuf. Ar-Ra'du. Ibrahim. Al-Hijr. Maryam. Apa Maryam? Paling panjang. Kaf, Ha, Ya, Ain, Shad. Tidak ada yang lebih panjang kalau tidak salah. Dari 5 huruf. Surat Toha. Apa ayat pertamanya? Toha. Surat Qaf. Qaf. Al-Qalam. Nun. Itu dimulai dengan huruf hijaiyah. 29 surat. 3 dimulai dengan panggilan atau nida. Seperti pada 10 surat. Surat An-Nisa. Ya Yuhannas. Ya. Al-Maidah. Ya ayyuhalladzina amanu, Al-Maidah itu. Aufu bil uqud. Al-Hajj. Ya ayyuhan nas. Al-Ahzab. Al-Hujurat. Apa Al-Hujurat ayat pertamanya? Ya ayyuhalladzina amanu. Al-Mumtahanah. Ya ayyuhan Mumtahanah. At-Tolak. Ya ayyuhan nabi. At-Tahrim. Al-Mujammil. Al-Mudassir. Ya ayyuha. Itu. Ya ayyuha. Nida. Panggilan. Al-Muzammil. Ya ayyuha Muzammil. Al-Mudassir. Dasir. Yang keempat. Dimulai dengan jumlah khabariyah. Jumlah khabariyah. Seperti pada 23 surat. Cukup banyak. Al-Anfal, apa ayat pertamanya? Yas'alunaka 'anil anfal. At-Taubah, Al-Anbiya, Al-Mu'minun, qad aflahal mu'minun. Itu disebutnya jumlah khabariyah. An-Nur, Al-Fat, Al-Qamar, Ar-Rahman. Ar-Rahman apa ayat pertamanya? Ar-Rahman ayat pertama. Al-Mujadilah. Qad sami Allah khabariyah. Al-Ma'arij. Sa'ala sa'ilun. Abasa. At-Takasur. Ya, itu jumlah khabariyah. Yang kelima dimulai dengan sumpah, qasam. Seperti pada 15 surat. Semuanya waw qasam ya. As-Saffat, was-Saff, Saffat, Ad-Dariyat, Wad-Dariyat, At-Tur, An-Najm. Iya, semuanya dengan waw, termasuk Al-Nazi'at, Al-Buruj, At-Tariq, Al-Fajr, Asy-Syams, Al-Lail, Ad-Duha, At-Tin.
Al-Adiyat termasuk Al-Asr. Apa ayat pertama Al-Asr? Wal asri. Keenam dimulai dengan syarat. Dengan kata lain, iza. Ada beberapa surat dimulai dengan ida, seperti pada 7 surat. Idza waqa'atil waqi'ah. Idza ja'aqal munafiqun. Idza syamsu huwirat. Idza sama'un azalzala an-nasr. Idza ja'a nasrullah. Idza disebutnya syarat. 7 dimulai dengan perintah amr, seperti pada 6 surat ul ini ya. Qaf. Surat Al-Jin ayat pertama. Uhiya al-alaq ikra ya sanes kul ikra al-kafirun al-ihlas al-falaq an-nas amr. 8 dimulai dengan pertanyaan istifham, seperti pada 6 surat Al-Insan, Ad-Dahr, hal ata 'alal insan, An-Naba, Al-Ghasyiyah, hal, Al-Insyirah, Alam Nashrah, Al-Fil. Al-Fil surat ayat pertamanya apa? Alam Taro. Al-Ma'un, Aro'aita, ini istifham. 9 dimulai dengan doa. Ini hanya 3 surat. Wailun lil mutaffifin, wailul likulli humazatil. Kalau Al-Lahab, tabbat, ini katanya doa. Terakhir dimulai dengan taklil dari ilah, penyebutan alasan, seperti pada surat Quraisy 1 surat saja. Apa surat Quraisy? Li-nya li taklil. Ini diambil dari Al-Burhan. Al-Burhan fi ulumil Quran. Az-Zarkashi, tapi ini sudah digabung 4 jilid jadi 1 jilid. Itulah tentang Alif Lam Mim. Sudah pukul 7 ternyata. Ya. Di netbook pukul 7. Kita cukupkan dulu.